Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya mau sounding kembali teman-teman. Saya mau menyampaikan kepada kalian semua bahwa 1 minggu lagi kita, para konten kreator, kita menamakan grup atau kelompok kami itu YouTuber Nusantara. YouTuber Nusantara melawan hoax. Kami dalam barisan Jokowi dan Prabowo. Wow, luar biasa teman-teman ya. Jika teman-teman lihat rekam jejak saya di channel ini, bukan hari ini saya mendukung Pak Jokowi. Dari beliau pertama kali masuk dalam capres pemilihan presiden, saya sudah mendukung beliau. Sampai detik ini teman-teman, sekalipun di detik-detik terakhir saya hampir tergiring dengan narasi-narasi para pendukung Ganjar kemarin. Tapi saya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Oke teman-teman ya. Saya akan sounding kembali bahwa kami akan ada di Solo untuk ketemu dengan Bapak Jokowi. Kita akan melakukan podcast di sana. Dan juga kita akan satukan visi, kita akan mungkin membuat konten secara bersama-sama dan memberikan warna yang baru di setiap channel kami masing-masing. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah berkontribusi dari Indonesia, dari Belgia, dari Inggris, dari Amerika, dari Taiwan, dari Hong Kong. Keren gak teman-teman? Channel Vicky Himpong, channel Opung Perbelak, channel Bang Agri itu ditonton di semua bangsa, kok semua bangsa ditonton sampai ke mancanegara. Jadi itu membuat kami semangat untuk mari kita sama-sama satukan visi, kita lawan hoax dan kita terus memberikan berita-berita yang bermanfaat kepada masyarakat supaya masyarakat jangan tergiring oleh opini-opini yang berusaha untuk menyesatkan mereka hari ini. Oke teman-teman ya, kemarin kita sudah membahas soal face match, kita juga sudah membahas soal ijazah atau pas foto ijazah yang pakai kacamata. Kita sudah menjelaskan berdasarkan dengan bukti-bukti yang sudah kita sampaikan juga. Dan sekarang ini, untuk membuat teman-teman lebih mengedukasi, kita akan bahas soal Phone Time New Roman, yang dimana ini dijadikan salah satu argumen kuat oleh kelompok sebelah untuk mereka mengatakan 1000% Jokowi ijazahnya palsu karena Time New Roman sebenarnya belum ada ketika Pak Jokowi lulus kemarin. Ya, nah sekarang kita akan bahas sejarah Time New Roman. Ini sebenarnya adalah salah satu informasi dari subscriber yang WA ke nomor saya di sini teman-teman. Jadi informasi buat teman-teman yang ingin berpartisipasi, berkontribusi untuk perjalanan saya dari Manado ke Solo dan juga Yogyakarta ke Jakarta, dan juga teman-teman mau meringankan biaya saya, kami membiayai diri sendiri teman-teman ya. Tentu saja kalian juga yang membantu untuk meringankan beban kami. Teman-teman bisa melihat nomor rekening bawah dan juga nomor WhatsApp saya. Jika teman-teman mau seperti rekan subscriber yang mengirimkan informasi ini, kalian bisa untuk WA langsung, saya layani teman-teman. Nah ini berbicara soal Time New Roman. Setelah kita memberikan pemahaman kita, penelitian kita, riset soal face match, soal ijazah pakai kacamata, dan sekarang kita akan masuk di Time New Roman. Kita akan segera untuk membahas saja teman-teman. Ini adalah sejarah Time New Roman. Ini di link ini dikirim oleh salah satu subscriber. Kita akan Time New Roman dan perkembangan dunia percetakan dari perspektif edukasi sejarah. Stanley Morrison. Huruf Time New Roman pertama kali dirancang pada tahun 1931 oleh Stanley Morrison dan Victor Larden untuk surat kabar The Times di London, dan mulai digunakan secara resmi oleh The Times pada tahun 1932. Ini London 1931 teman-teman. Bab yang kedua, Time New Roman masuk ke Indonesia. Huruf The Time New Roman ini sudah dijelaskan. Huruf Time New Roman masuk ke Indonesia antara tahun 1950 sampai 1960-an. 3. Timeline perkembangan dunia percetakan di Indonesia. Hand press printing. Ini penjelasannya teman-teman ya. Saya lihat di sini.
Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini lulus 1985 kalau nggak salah teman-teman ya. Dan kemudian Times New Roman yang persoalkan itu sebenarnya masuk Indonesia sudah masuk sejak tahun 1950. Tahun 1950 sampai 1960-an, tradisional hand press, teknologinya manual, master cetak, proses cetaknya itu master cetak ditekan secara manual ke bidang cetak. Kemudian masuk di tahun 1970 sampai sekarang, offset printing atau mekanis. Ya, proses cetaknya adalah menggunakan plat logam untuk mentransfer gambar ke lembar karet lalu ke kertas. Sistem cetaknya indirect, tidak langsung dari plat ke kertas. Butuh proses pracetak seperti pembuatan plat. Dan kemudian masuk di tahun 1990. Digital printing sudah masuk di digital langsung dari file digital ke mesin cetak tanpa plat menggunakan toner atau tinta inkjet. Menorehkan tinta. Tinta ditorehkan dengan pisau palet ketatakan. Ini ya teman-teman ya. B. Meratakan tinta. Tinta diratakan dengan menggunakan 2 pH roll. Nah, ini contoh-contoh ini dijelaskan secara lengkap ya teman-teman ya. Oke, ini penjelasan soal sejarah kapan Time New Roman masuk ke Indonesia. Dan mungkin teman-teman saya akan coba search kapan pertama kali Time New Roman masuk dalam digitalisasi. Atau teman-teman bisa mereka masukkan ke dalam sistem komputer seperti itu. Kapan pertama kali Time pasti ada. Sejarah Times New Roman. Nah, di sini saya akan buka ya teman-teman ya. Di sini tinggal kita cari tahu saja sih. Ini begitu banyak sejarahnya soal Time New Roman dan kapan dia. Time New Roman adalah contoh sempurna bagian sebuah desain dapat bertahan beratap selama hampir 1 abad. Meskipun tetap populer, Time New Roman tidak terlepas dari evolusi. Pada tahun 1972, The Time menggantinya dengan Times Europe yang lebih sesuai dengan kebutuhan percetakan modern. Kemudian pada 1986, versi digitalnya dibuat untuk kebutuhan komputer dengan nama Times Roman. Oke, nanti kita masuk di sini. Sebentar, saya langsung ambil datanya dari data yang sudah saya simpan teman-teman soal sejarah Times New Roman ini, soal kapan dia masuk ke dalam digitalisasi dalam program komputer sampai dalam Microsoft teman-teman. Bentar ya. Jadi seperti itu, kita harus benar-benar kritis. Kalau hanya mendengarkan berdasarkan dengan argumen seorang dan kemudian kita tidak kritis dalam menanggapinya, susah juga. Kita akan mudah terombang-ambing oleh penggiringan-penggiringan opini sesat yang liar berkembang hari-hari ini, teman-teman. Oke, di sini saya sudah dapat dan kita akan langsung sejarah fonts Time New Roman mulai digunakan. Nah, di sini ya. Ini yang pertama era desktop publishing ya. Tapi informasinya kita sepakat dulu bahwa informasi yang tadi kita lihat dalam pembahasan video tadi, informasinya benar teman-teman ya, bahwa ini font Time New Roman dirancang pada 1931 oleh Stanley Morrison. Sama ya teman-teman, sepakat ya sama. Oke, kemudian ini ya kita harus bahas dulu era desktop publishing. Itu sudah masuk dalam era desktop itu. Yang pertama di tahun 1984. Apple merilis Macintosh, komputer pertama dengan antarmuka grafis yang kita kenal sebagai GUI yang mendukung font digital. Kemudian 1985, Adobe meluncurkan PostScript
bahasa pemrograman untuk pencetakan presisi tinggi. Times New Roman menjadi salah satu font standar dalam sistem ini. Jadi teman-teman ya, ini sudah muncul 1931. Kemudian masuk ke Indonesia itu di tahun 1950. Dan tentu saja akan terus berkembang dan pasti itu akan segera beredar di percetakan-percetakan manapun di Indonesia. Makanya kalau mau mematahkan soal argumen soal Times New Roman ini sebenarnya cukup mudah dengan kita baca sejarah yang ada. Ya, Times New Roman sudah populer di Indonesia tahun 1950 sampai 1961 dan dia mulai masuk dalam digitalisasi publishing desktop itu di tahun 1980-an teman-teman sudah masuk. Jadi saya pikir ini baik juga untuk kita ketahui, mau nambah wawasan soal sejarah Times New Roman. Sebenarnya ini berbicara soal font Times New Roman ini nggak terlalu penting juga untuk maksudnya kita peributkan ya, hanya font. Di zaman yang era digital ini font banyak sekali teman-teman. Tapi ya seperti itulah teman-teman ya. Karena menjadi viral karena tuduhan-tuduhan Pak Jokowi soal ijazah palsu Bapak kita Jokowi. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa yang harus kita bahas soal argumen-argumen yang dikemukakan. Ya, soal kacamata yang dimana kenapa masih muda pakai kacamata dan kemudian sudah tuanya kenapa tidak pakai kacamata? Kenapa minusnya seharusnya makin tebal kacamatanya, bukan makin tipis? Bukan nggak pakai kacamata. Seperti itu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Dan juga saya akan tunjukkan kepada kalian video Pak Jokowi masih muda pakai kacamata. Bukti bahwa Pak Jokowi memang dulu pakai kacamata. Sekarang mungkin matanya sudah plus. Nanti kita akan bahas itu secara ilmiah nanti di video selanjutnya. Silahkan tulis pendapat tentang tanggapan kalian di kolom komentar. Silahkan juga buat kalian semua yang mungkin dari kelompok sebelah yang 1000% percaya ijazah palsu, silahkan berkomentar di bawah ya. Yang saya sayangkan kuota kalian habis nanti nonton saya. Oke, saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless. Bye guys.